Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Terima kasih kepada seluruh viewers yang telah menyaksikan diskusi yang sangat menarik kali ini, yaitu tentang radikalisme era digital. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya sendiri. Saya Muhammad Khalil Bisri, santri Pondok Pesantren Riyadul Muttaqin 1, yang kali ini saya akan menemani dua narasumber yang sangat cakap dan cakep ya. Karena kita akan ditemani oleh dua santri yang sangat milenial, kekinian, dan tentunya tetap sesuai dengan kebudayaan santri yang ada. Oke, saya akan perkenalkan pembicara kita. Yang pertama yaitu Kang Irfan El Sarhindi. Nah, ini beliau merupakan pimpinan atau pengasuh pondok pesantren Salamul Falah, Kang ya. Salamul Falah dan juga founder podcast Trend. Nah, ini santri yang berkuliah di negeri barat, Kang ya. Dulu di mana kuliah, Kang? Saya di UK, di Inggris, di University College London. Wah, luar biasa ya. Ya, mudah-mudahan kita semuanya sebagai santri junior ikut jejak langkah beliau ya. Ini pembicara pertama kita, seorang kiai muda yang memimpin pondok pesantren kekinian. Ampun. Dan ini Kang Irfan ini sudah pernah diundang juga ya ke Mata Najwa, Kang ya. Oh iya, udah 2 kali ngobrolin ini juga, ngobrol soal isu-isu toleransi dan radikalisme. Oke. Ini beliau adalah pembicara pertama. Pembicara kedua adalah Kang Adia Ahmad Turmuzi. Wah, ini merupakan kalau saya menyebutnya beliau itu adalah kiai media ya. Karena beliau adalah koordinator arus informasi santri Nusantara untuk Jawa Barat. Dan beliau merupakan direktur media center PWNU Jawa Barat. Dan kebetulan Kang Irfan sendiri nih, Kang Irfan juga aktif di organisasi LTNNU ya, Kabupaten Cianjur. Jadi ini secara otomatis ini NU Connection ini. NU Connection. Kang Adia sehat, Kang Adia? Alhamdulillah, pangestu sehat Kang. Alhamdulillah. Ini Kang Adia tidak bisa live di studio katanya karena ada tugas mungkin dari atasan PWNU Jawa Barat, Kang ya. Iya. Tapi selama di perjalanan Kang aman ya ini ya. Aman, alhamdulillah aman. Saya ini masih di pesantren. Saya di pondok pesantren di Riyadul Muttaqin 1, dan mungkin Kang Irfan ini di rumah, Kang ya, di rumah aja. Iya. Ya, Kang Adia. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa selama di perjalanan. Baik, para viewers yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan diskusi tentang radikalisme era digital. Yang mana sebetulnya terma tentang radikalisme juga dari zaman dulu, zaman klasik, bahkan zaman Nabi sudah ada tentang radikalisme, cuman bahasanya mungkin yang berbeda. Cuman kali ini kita akan fokus berbicara tentang radikalisme di era digital. Nah, kebetulan pembicara kali ini Kang Irfan El Sarhindi adalah pimpinan pesantren kekinian dan beliau merupakan founder dari podcast Trend. Nah, untuk session pertama saya akan serahkan waktu kepada Kang Irfan El Sarhindi untuk membicarakan tentang apa itu radikalisme. Kemudian nanti menyampaikan tentang apa gejala radikalisme di kala pandemi ini mungkin seperti apa. Saya akan berikan waktu Kang Irfan untuk memaparkan keilmuannya kepada kita semuanya dengan waktu yang tidak ditentukan. Silakan, Kang. Siap. Jadi memang kalau secara teori terma radikalisme itu baru dikenal setelah peristiwa 9/11. Nah, ketika peristiwa 9/11 itu kemudian ketika orang-orang berbicara soal Islam dan Muslim, mereka tidak lagi berbicara soal Sunni atau Syiah, mereka tidak lagi berbicara soal
Wahabi atau dan lain-lainnya, tetapi mereka berbicara tentang dua stream besar dalam komunitas Muslim, yaitu radikal dan moderat. Dan setelah itu kemudian diskursus keislaman itu selalu didominasi oleh terma radikal dan moderat. Sehingga kemudian ada kecenderungan sebagian orang menganggap bahwa radikalisme ini adalah akal-akalan Amerika atau akalan Barat yang berusaha untuk menjatuhkan Islam. Tetapi kalau kita tarik lebih jauh lagi, sebetulnya apa ya namanya ya, karakter radikalisme itu sudah ada di sejak zaman dahulu, terutama ketemu di kelompok Khawarij yang mereka mendefinisikan Islam secara sangat keras dan kaku dan judgmental, sehingga orang yang berbeda dengan mereka dianggap sebagai bukan Muslim yang sejati, sehingga dalam tanda kutip darahnya jadi halal dan seterusnya. Nah, radikalisme ini dia bisa menyebar dengan sangat cepat. Salah satunya dimungkinkan oleh internet yang dapat diakses di semua tempat, sehingga kemudian gagasan-gagasan radikalis itu bisa dengan mudah masuk ke dalam konteks ini ke Indonesia. Bahkan dalam 10 atau 15 tahun terakhir, obrolan-obrolan mengenai Islam di internet itu sebagian besar didominasi oleh gagasan-gagasan Islam yang dalam tanda kutip cenderung radikal. Radikal ini tandanya adalah yang pertama, dia biasanya judgmental. Dia menganggap bahwa Islamnya saja yang paling benar, yang lain salah. Terus, nah tapi kemudian yang radikal ini juga terbagi ke dalam beberapa stream atau beberapa arus. Ada yang fundamentalis, ada yang Islamis, tapi kemudian ada yang paling jauh lagi yang ekstremis. Jadi tidak semua radikal itu menyetujui tindakan kekerasan, pembunuhan, pengeboman. Tetapi yang menyetujui tindakan pengeboman, kekerasan, dan seterusnya itu sudah pasti adalah bagian dari radikalisme tadi. Kayak gitu. Nah, kalau trennya di Indonesia, yang sejauh yang saya pahami hari ini, memang popularitas gagasan-gagasan yang radikal itu sekarang menjadi sedikit. Yang banyak itu sekarang adalah gagasan yang ultra konservatif. Ultra konservatif itu adalah gagasan Islam yang dia moderat sebetulnya, tetapi punya kesamaan dengan yang radikal dalam hal penafsiran Islam yang sangat kaku. Yang kemudian karena penafsiran Islam yang kaku itulah yang kemudian membuat potensi-potensi konflik antar kelompok di dalam Islam maupun antara Muslim dengan kelompok lain itu menjadi semakin besar. Kenapa? Karena kemudian jadi tumbuh kesadaran in-group dan out-group. Misalkan, saya adalah kelompok ini, maka saya bukan kelompok itu dan saya harus memusuhi kelompok itu karena kelompok itu tidak sesuai dengan penafsiran saya, misalkan, dan seterusnya. Nah, gejala ultrakonservatifisme ini kemudian menghasilkan sebuah gagasan yang disebut NKRI bersyariah. Jadi kalau yang radikalisme itu biasanya identik dengan kampanye kekhalifahan, bahwa Indonesia harus dirubah sistemnya menjadi sistem kekhalifahan. Kalau yang ultra konservatif itu dia tidak menginginkan perubahan total dari sistem di Indonesia, tetapi mereka menghendaki bahwa sistem di Indonesia dalam tanda kutip diislamisasi, dibikin lebih islami menurut penafsiran mereka, sehingga NKRI-nya harus bersyariah. Bukti konkretnya apa dari NKRI bersyariah yang mereka inginkan? Bukti konkretnya misalkan Pancasila, sila pertamanya harus ditambahkan dengan 7 kata yang hilang, yaitu
dengan kewajiban menjalankan syariat bagi para pemeluk agama Islam, juga bukti konkret yang mereka inginkan adalah semakin banyak diusungnya perda-perda berorientasi syariah yang kadang-kadang kemudian kontradiktif dengan kebebasan atau hak beragama. Terus yang berikutnya adalah kemudian gejala ini juga beririsan dengan gejala populisme Islam, di mana kemudian Islam dalam tanda kutip juga menjadi komoditas politik. Kadang-kadang orang kalau mau milih calon presiden atau caleg itu mereka nggak peduli dengan track recordnya apa, yang penting dia terkesan atau dikesankan atau di branding sebagai orang yang Islami, sebagai orang yang dekat dengan tokoh-tokoh besar Islam, atau sebagai orang yang peduli terhadap isu-isu Islam. Akibatnya kemudian muncul politik identitas yang polarisasi masyarakat seperti yang kita lihat sekarang misalkan. Gitu. Itu mungkin sebagai pemantik awal. Halil, silakan. Oke. Terima kasih Kang Adia. Terima kasih Kang Irfan yang sudah memaparkan tentang radikalisme, dan tadi juga sudah dikatakan bahwa radikalisme itu puncaknya itu dimulai sejak Khawarij. Yang mana Khawarij ini adalah salah satu kejadian yang sangat luar biasa ketika terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan, lalu terjadi beberapa komunitas yang tentunya komunitas ini saling mengkomunitaskan komunitasnya masing-masing. Nah, lalu kemudian ini berkembang ke para ulama klasik dan sampai sekarang. Cuman karena era sekarang ini dunia sudah masuk ke industri revolusi 4.0, di mana kiblat atau bukan kiblat ya, atau arah manusia sekarang itu sudah mulai ke dunia digital. Dan tentunya gejala radikalisme ini akan terus berlanjut dan akan tetap aktif meskipun dalam hal digital. Ini Kang Adia selaku aktivis literasi digital ini belum mendapatkan sinyal yang cukup baik. Tapi kita tunggu, semoga mendapatkan sinyal yang baik. Oke, Kang Irfan. Sambil ya. Tadi ya sambil kita menunggu, kita akan berbincang kembali. Dan para penonton, viewers semuanya yang sudah ikut berkomentar, terima kasih, dan bisa ikut bertanya juga ya. Nanti akan ditampilkan di layar untuk bertanya, silakan tentang radikalisme. Kang Irfan, mungkin Kang Irfan juga bisa dikatakan sebagai konten kreator, yaitu salah satu karyanya itu podcaster. Dan saya lihat di akun podcaster ini sering membicarakan tentang radikalisme, dan salah satunya adalah membicarakan tentang virus corona, apakah virus corona ini apakah zat atau bukan, seperti itu dan lain sebagainya. Kemudian kemarin mungkin Kang Irfan bisa dikatakan bahwa orang yang mengatakan, mohon maaf, pas hari Jumat kemarin itu akan ada dukhon. Nah itu apakah salah satu dari gejala radikalisme? Dan kalau misalkan termasuk radikalisme yang mana? Islam konservatif atau yang mana, Kang Irfan? Silakan Kang Irfan. Ya, ya memang kemarin itu saya rencana memang untuk konten podcast trend di hari Selasa ini mau ngebahas tentang bagaimana viralnya berita soal dukhon tadi. Nah, tapi untuk sekarang saya mau kasih bocoran apa pendapat saya. Jadi memang kalau menurut penelitiannya Greg Philly itu orang Indonesia itu punya kecenderungan untuk mengadopsi gagasan-gagasan apokaliptik. Gagasan apokaliptik itu adalah mereka sangat menyenangi obrolan-obrolan atau diskusi-diskusi yang berhubungan dengan hari akhir. Makanya kemudian kalau kita lihat industri buku Islam di Indonesia, itu salah satu tema yang paling bestseller itu adalah tema-tema akhir zaman. Nah, ketika berbicara tema akhir zaman, ini juga streamnya beda-beda. Ada yang kemudian hanya menceritakan hadis-hadis yang itu berhubungan dengan hari akhir, yang bisa jadi sebetulnya sebagian hadisnya bukan hadis yang sahih, seperti hadis yang berhubungan dengan dukhon tadi, atau ada juga yang kemudian dia menawarkan interpretasi lain yang tidak ilmiah,
tentang kapan kiamat itu akan datang. Saya dulu pernah baca buku yang dia memprediksi bahwa tahun 2019 itu akan turun Dajjal, akan turun Nabi Isa dan Imam Mahdi. Kemudian tahun 2020 Dajjal udah meninggal, udah mati di tangan Nabi Isa dan Imam Mahdi. Kemudian tahun 2022 Israel akan musnah. Terus buku itu menjelaskan bahwa katanya perhitungan itu berdasarkan dari penafsiran matematis atas beberapa ayat dalam Al-Quran. Jadi kalau dalam beberapa tradisi, huruf-huruf Arab dalam Al-Quran itu kan mewakili angka-angka tertentu yang kalau dijumlahkan itu akan menghasilkan angka tertentu yang jika ditafsirkan akan menghasilkan tafsiran tertentu. Yang tentu saja kadang-kadang tafsirannya bersifat cocokologi. Tapi mistisisme yang berbasis angka itu adalah tradisi yang sangat kuat tidak hanya di Islam tapi juga di Yahudi dan Nasrani. Nah, balik lagi, jadi menurut buku itu akan terjadi akan muncul Dajjal. Tapi ternyata kan 2019 tidak ada apapun yang terjadi. Nah, jadi sekali lagi dipercayanya duhon oleh banyak orang pada kemarin itu adalah memperlihatkan bahwa memang betul kata Greg Philly ada gejala di mana orang-orang berorientasi apokaliptik atau berorientasi pada topik-topik yang berhubungan dengan hari akhir. Makanya ustadz-ustadz juga banyak beberapa ustadz yang membranding dirinya dengan branding ustadz akhir zaman gitu. Nah, tapi di sisi lain juga ini menunjukkan fenomena bahwa Muslim di Indonesia itu punya semangat beragama yang tinggi, tetapi tidak punya pengetahuan dasar agama yang cukup, dan situasi itu dihantam oleh informasi di internet yang sangat banyak, yang mereka tidak mampu untuk menelaah dan memilah-milah. Mereka tidak mampu mengkritisi. Sehingga dengan berbekal satu ustadz bilang di YouTube bahwa hari Jumat akan terjadi duhon, mereka langsung ketakutan. Karena mereka punya semangat beragama yang tinggi, punya kesadaran religius yang tinggi, tapi tidak punya critical thinking yang cukup, tidak punya pemahaman agama yang cukup, sehingga begitu ada info yang berhubungan dengan sentimen keagamaan, itu mereka langsung terpancing gitu. Nah, ini menurut saya bukan hanya berhubungan dengan gejala radikalisme, tapi berhubungan dengan gejala ultrakonservatifisme itu. Jadi orang cenderung menafsirkan agama secara tekstual dan anti-sains. Padahal sains dan agama itu bukan sesuatu hal yang harus dipertarungkan karena keduanya bisa saling mengisi begitu. Ada yang mau di? Oh iya, mungkin sambil nunggu Holil masuk lagi tentang Aida. Jadi saya mungkin juga mau cerita tentang satu riset yang kemarin beberapa hari lalu baru saya pelajari. Dan riset itu menjelaskan tentang bagaimana pandemi COVID-19 itu bisa menjadi tunggangan bagi kalangan ekstremis. Nah, ini juga nyambung ke yang tadi Duhon tadi. Jadi ternyata ada si kalangan ekstremis ini, kalangan yang paling kanan dari kalangan radikal ini terbagi ke dalam 3 kelompok. Kelompok pertama adalah mereka yang meyakini bahwa pandemi ini harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk melakukan penyerangan terhadap pihak-pihak yang mereka anggap sebagai togut. Dan sasaran yang paling diarah adalah pihak kepolisian. Salah satu modus operandinya adalah dengan mereka membiarkan diri mereka terinfeksi, kemudian mereka akan menginfeksi si pihak-pihak yang mereka anggap togut. Tapi ada dua kelompok lain dari kalangan ekstremis ini yang ternyata merespon pandemi ini sebagai sesuatu yang membuat mereka nggak mau melakukan amaliyah jihad, yang membuat mereka nggak mau melakukan penyerangan. Karena mereka menganggap bahwa pandemi ini adalah pertanda kiamat, dan karena pertanda kiamat, maka mereka harus mentaati perintah Rasul untuk diam di rumah, bahkan mereka juga meyakini akan terjadi duhon gitu, sehingga mereka tidak mau untuk melakukan jihad. Tetapi sementara itu mereka tetap melakukan rekrutmen secara digital tadi.
Oke, baik. Oke, Kang Ivan, suara saya sudah kembali jelas, Kang Ivan? Ya, jelas. Oh, ya, baik. Sangat menarik ya tadi Kang Ivan sudah menceritakan tentang COVID-19, lalu gejala-gejalanya tentang radikalisme daripada COVID-19 tersebut. Nah, kembali Kang Ivan, Kang Adia ini masih karena beliau masih di perjalanan, sinyal tidak kondusif. Mungkin saya akan mengembalikan digital ini kepada Kang Irfan juga, Kang Irfan. Iya, boleh. Tentang digital. Ya, Kang Irfan juga bisa diceritakan tentang yang mungkin sedikit banyak tentang perbedaan radikalisme ala dulu dan radikalisme digital. Nah, kalau orang kan kalau misal hal yang sifatnya faktual, itu radikalisme yang tadi dikatakan bahwa sampai menghalalkan darahnya. Artinya itu kan ada sifat membunuh ya, kotlun, membunuh. Nah, apakah tentang radikalisme digital ini itu ada disebut dengan pembunuhan karakter via media sosial. Artinya banyak orang yang membunuh profil atau bukan membunuh profil, orang memfitnah seseorang melalui media sosial. Apakah itu termasuk dengan radikalisme juga, kan? Oke. Jadi mungkin kalau pembunuhan karakter di media sosial itu biasanya berhubungan dengan hate speech, walaupun nggak semua pembunuhan karakter itu adalah hate speech, tetapi itu berhubungan juga. Nah, kalau menurut saya pembunuhan karakter di sosial media atau di internet itu tidak selalu merupakan ekspresi radikalisme, karena kadang-kadang yang bergerak untuk melakukan pembunuhan karakter itu bukan didorong oleh semangat ideologi keagamaan atau ideologi politik, tetapi semata sebagai buzzer yang mendapat untung dari membunuh salah satu tokoh karakternya di sosial media. Atau yang kedua hanya karena misalkan sentimen-sentimen tertentu di luar radikalisme. Tetapi bahwa kadang-kadang radikalisme melakukan pembunuhan karakter itu benar. Misalkan ada tokoh-tokoh ulama tertentu yang kemudian dibunuh karakternya hanya karena dia secara lantang menentang radikalisme. Kalau dalam konteks ke-NU-an, itu Kiai Said Akhil Siroj termasuk orang yang paling banyak korban korban yang paling banyak di karakternya dibunuh oleh orang-orang ini. Atau misalkan belakangan juga kayak Gus Muafik pernah jadi korban tersebut dan seterusnya. Jadi memang itu bisa menjadi gejala radikalisme. Mereka berusaha untuk membantah pemahaman-pemahaman yang dalam tanda kutip moderat, tapi bukan dengan bantahan yang sifatnya argumentatif, tapi dengan cara berusaha menjatuhkan atau membunuh karakter orang yang mereka ingin ajak debat gitu. Baik. Ya, sudah setengah jam kita berbincang. Apalagi teman-teman semuanya bisa ikut pertanyaan di kolom komentar. Nanti saya akan tayangkan di layar. Oke, ini teman-teman semuanya juga apabila bermasalah pada sinyal itu bisa menyaksikan diskusi kita kali ini di Facebook, Ais Jabar, di Instagram, dan akun Instagram pesan juga kita tampilkan ya. Baik, Kang Irfan. Living on social media. Saya akan berbicara masalah itu di mana tadi Kang Irfan juga sudah membicarakan tentang hate speech, di mana hate speech juga itu adalah salah satu gejala daripada radikalisme. Dan sekarang juga kan sering terjadi sharing info hoax, dan ya salah satunya kemarin masalah Duhon, banyak orang yang menjadi korban radikalisme, kan ya. Menjadi orang radikalisme termasuk para teman-teman Santu juga, teman-teman NU juga, mungkin bisa percaya atau tidak tentang isu-isu yang sangat-sangat dibicarakan oleh masyarakat media sosial. Baik, tentang living on social media. Kang Irfan sebagai founder daripada Podcast Trend, sebetulnya apa sih daripada cita-cita adanya Podcast Trend? Nah, kemudian Podcast Trend ini
konten-kontennya itu lebih banyak membicarakan tentang gejala-gejala radikalisme. Oke, jadi awal mula bikin podcast Ren sebetulnya pertama karena kalau berdasarkan temuan riset itu belakangan orang lebih banyak mengaji di internet ketimbang di pesantren dan di masjid. Bahkan di riset yang sama itu banyak orang yang merasa bahwa bagian dari NU, tapi kemudian ternyata ustadz-ustadz yang mereka ikuti tidak ustadz NU juga gitu, dan mereka belajar tidak di pesantren atau di masjid tapi di internet. Nah, sehingga kemudian kita harus melihat bahwa internet adalah media yang efektif hari ini untuk menyampaikan dakwah Islam. Persoalannya kedua adalah internet ini beberapa tahun ke belakang itu dikuasai narasinya oleh narasi-narasi yang sifatnya ultra konservatif dan apalagi radikal. Nah, sehingga butuh upaya-upaya untuk memperkaya narasi Islam di internet dengan menghadirkan narasi-narasi Islam yang moderat, yang progresif, dan seterusnya. Saya sebetulnya juga lumayan terinspirasi dengan NU Online, Islami.co, Alif ID, dan kawan-kawan yang lain yang itu mengimbangi dominasi dari akun-akun atau website-website keislaman yang menawarkan cara pandang yang tekstual dan sangat rigid atau kaku. Nah, itu yang kemudian mendasari saya bikin podcast Ren. Di podcast Ren sendiri sebetulnya saya membahas isu-isu secara lebih kontekstual. Misalkan isu-isu kontemporer dengan penafsiran yang kontekstual. Misalkan saya mau ngobrolin tentang hijab. Anak-anak remaja muslim hari ini mungkin nggak tahu bahwa hijab itu bukan istilah yang dikenal oleh muslimah di tahun 40-an. Mereka nggak tahu bahwa hijab itu harus dilabeli dengan hijab syar'i dan non-syar'i. Ini kan berarti ada gejala perubahan pandangan terhadap ekspresi berislam di Indonesia. Kalau dulu kan kalau kalangan NU itu identiknya dengan kerudung. Kemudian setelah kerudung muncul istilah jilbab. Kemudian ada hijab dan hijab syar'i. Ada pengerucutan menjadi sangat konservatif. Atau saya juga ngobrolin tentang kenapa celana cingkrang itu jadi polemik. Kenapa ada orang yang pengen bercelana cingkrang dan menganggap itu adalah yang benar, dan kenapa ada yang kontra. Terus saya ngobrolin juga tentang kenapa orang berpikir bahwa pandemi ini adalah azab gitu. Padahal bisa jadi bukan. Padahal tidak ada orang yang punya kewenangan atau kemampuan atau pengetahuan untuk tahu bahwa ini azab atau bukan. Terus nanti Duhon juga mau saya bahas. Jadi saya mau nyoba ngasih lihat ke orang-orang bahwa segala sesuatu itu sangat kompleks dan tidak hitam putih, dan kita tidak bisa menghakimi sesuatu dengan sangat dengan menyederhanakan persoalan gitu. Oke, baik Kang. Sangat menarik ya tadi. Karena teman-teman viewers ini sekarang itu banyak yang nonton itu ada anak-anak santri. Baik. Ini ada pertanyaan Kang lewat WA saya. Ini katanya mohon maaf tidak bisa ikut live streaming. Bahwa ternyata dalam salah satu riset mengatakan bahwa radikalisme di Indonesia itu bisa dikalahkan melalui pendidikan pondok pesantren. Jadi di mana orang yang belajar di pondok pesantren itu akan lebih terselamatkan dari gejala radikalisme. Nah, sedangkan kan banyak pondok pesantren itu yang sekarang masih keterbatasan tentang digital. Masih beberapa pesantren di Indonesia yang sudah belum mencapai 75% mungkin, karena karakter pendidikan pesantren Indonesia itu ada beda-beda, ada yang modern, semi modern, dan yang kita kenal yang masih belum mengasih digital itu adalah pesantren salafi. Ya mungkin kayak Pak Sedi, apakah pesantren, kita akan berbicara masalah pesantren yang belum mengarah pada hal digital, apa mungkin kiat-kiat mereka supaya ikut berpartisipasi untuk mengalahkan gerakan radikalisme ini kan? Ya, jadi sebelum ke sana saya juga mau cerita bahwa memang pernah ada riset yang dibiayai oleh USAID yang
itu berusaha untuk membuktikan bahwa pesantren adalah induk yang melahirkan radikalisme. Tetapi ternyata hasil riset itu menyimpulkan bahwa justru pesantren adalah bentengnya Islam moderat di Indonesia. Sehingga berangkat dari sana, kemudian pesantren harus diperkuat jika kita mau memperkuat moderasi keislaman di Indonesia. Nah, kenapa pesantren dianggap adalah benteng Islam yang moderat? Karena yang paling mencolok adalah pesantren itu sangat mengadopsi tirakat-tirakat tasawuf, walaupun tidak secara terang-terangan misalkan ikut tarekat tertentu. Sedangkan tasawuf ini, ajarannya itu bisa digunakan dalam beberapa hal untuk mengcounter pemahaman-pemahaman yang radikal. Misalkan, kalau yang radikal menganggap jihad itu sebagai kotlun gitu, membunuh atau menyerang orang lain. Kalau dalam sufi, jihad itu kan introspeksi diri kan, kayak membunuh nafsu yang ada di dalam diri kita, kemudian meningkatkan kualitas, sehingga tasawuf itu menjadi peredam dari radikalisme. Bahkan kayak sekarang tasawuf itu bukan hanya populer di kalangan NU, di kalangan Muhammadiyah pun mereka juga udah mulai mengadopsi pandangan-pandangan ketasawufan. Nah, tapi persoalan lainnya adalah memang betul fasilitas dan literasi digital pesantren dan santri itu tidak merata. Ada pesantren yang bagus, yang udah bisa mengadopsi, ada yang belum. Dan saya kira memang ini adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah bisa bantu dengan misalkan ngasih bantuan dana untuk operasional, tetapi yang paling juga bertanggung jawab adalah anak-anak muda NU nih, seperti kita semua yang punya kemampuan dan akses dan privilege untuk kemudian membantu teman-teman kita yang secara keilmuan paham tapi tidak mampu menjadikannya konten di internet sehingga kemudian dia dakwahnya bisa lebih luas, untuk membantu itu sehingga lebih banyak lagi. Contoh konkretnya misalkan ya kayak tadi saya bilang, kayak islami.co, Alif ID, yang dia jadi media di mana orang-orang santri-santri yang paham ilmu itu bisa berdakwah melalui itu dengan dakwah tulisan. Nah, kita juga bisa nanti mungkin kayak sebetulnya kan itu salah satu tanggung jawab LTN ya, yang kemudian membantu teman-teman santri untuk lebih mahir. Nah, terus contoh yang lainnya, misalkan kemarin itu teman-teman di Cari Ustadz dan kerjasama dengan Webting kemudian bikin pelatihan ustadz-ustadz untuk bikin konten ceramah. Dulu juga saya pernah dan pelatihan juga dengan kayak organisasi persatuan pesantren gitu, yang itu tujuannya adalah untuk melatih para kiai dan anak-anak muda untuk menerjemahkan pendidikan kepesantrenan ke internet. Jadi mempesantrenkan YouTube, mempesantrenkan sosial media, yang hari ini alhamdulillah sih sebetulnya Ramadan kali ini dan tanda kutip hikmah dari corona, kemudian banyak sekali pengajian-pengajian kiai-kiai NU, ustadz-ustadz NU dan ustadz-ustadz moderat yang lain yang memenuhi ruang-ruang sosial media kita. Iya, ya termasuk mungkin Kang ya di kala pandemi ini justru menjadi hikmah besar juga buat teman-teman media di NU. Betul, karena sekarang banyak pondok-pondok pesantren di kala pandemi ini yang mengadakan pengajian-pengajian online Kang ya. Betul. Iya. Kalau dulu mungkin sudah, mereka nggak. Iya benar. Sudah ya. Ya, kalau dulu mungkin mereka berpikir ya kayaknya ada nungguan nih. Ya, Halil. Apakah sinyalnya bermasalah? Ya.
Oke, teman-teman semuanya tadi Kang Ivan sudah menjelaskan tentang radikalisme di era digital dan mungkin kita punya beberapa menit lagi ke depan dan teman-teman semuanya bisa ikut bertanya juga di kolom komentar silakan. Oke, Kang Ivan, sangat menarik. Tadi membicarakan tentang pergeseran ya, di mana dakwah dulu hanya itu terbatas dengan lisan dengan hikmah dan bil qalbi mungkin. Nah, sekarang ada penambahan bahwa dakwah itu bisa dengan media sosial atau dakwah di medsos. Tentunya hal ini sering digor-gor juga oleh para kiai-kiai atau sesepuh kita di Nahdlatul Ulama. Oke, sudah setengah jam kita berbicara. Karena Kang Adia kemudian ini mohon maaf tidak bisa ikut bergabung. Dan Kang Ivan masih ada satu pertanyaan nih Kang Ivan, boleh kan? Boleh siap. Sendiri sebagai kiai muda kontemporer dan memandang revolusi ini sangat baik. Bagaimana pandangan Kang Ivan sendiri tentang isu radikalisme 10 tahun atau 15 tahun yang akan datang? Ya, mungkin kita sudah akan melangkah ke revolusi 5. Bagaimana Pak pandangan Kang Ivan sendiri? Berikan gambaran mungkin. Kalau menurut saya, terlepas dari perubahan teknologi yang terjadi, radikalisme ini akan tetap jadi ancaman selama ada situasi di mana terjadi ketimpangan ekonomi, situasi orang merasa diperlakukan tidak adil, serta situasi di mana orang masih menafsirkan agama secara terlalu tekstual, sehingga kemudian terjebak dalam miskonsepsi yang membawa dia melakukan kekerasan atas nama agama. Dan revolusi industri itu bisa menjadi wasilah gitu ya, katakanlah wasilah di mana radikalisme ini justru malah semakin lebih mudah untuk tersebar. Karena kalau misalkan kita lihat paparannya Friedman, kalau dulu untuk menguasai dunia itu butuh negara atau kerajaan. Kemudian di gelombang globalisasi yang kedua, untuk menguasai negara itu butuh company atau corporate besar. Kalau hari ini untuk menguasai negara, satu orang pun bisa gitu. Misalkan Mark Zuckerberg itu sangat influensial dalam hal dia menguasai dunia melalui Facebook-nya dia. Dan Facebook itu sudah terbukti bagaimana Facebook menjadi tempat di mana data-data orang kemudian dicuri dan dianalisa dan menjadi bahan untuk kampanye kotor Brexit dan di Amerika. Terus bagaimana misalkan pengaruh Osama bin Laden terhadap narasi radikal yang itu sangat kuat, padahal Osama bin Laden itu kan hanya satu orang figur yang dia tidak mewakili kerajaan atau negara atau korporat besar apapun dalam konteks kampanyenya dia, tapi kayak dia menjadi inspirasi yang itu menjadi menebarkan semangat atau mendorong orang untuk mau terlibat dari radikal. Terus yang berikutnya yang menarik adalah dengan revolusi industri ini kita jadi sangat tergantung pada sosial media, kemudian cara pandang kita juga dibentuk oleh sosial media. Itu juga ada gejala di mana orang menjadi radikal bukan karena ideologi, bukan karena pertimbangan ekonomi, tetapi karena pertimbangan dia ngelihat ada kakak kelasnya yang megang senjata dengan bendera lafaz la ilaha illallah, terus kelihatan keren banget di profil picture-nya, sehingga kemudian dia ikut gabung gitu. Ini menjadi penelitian yang sangat menarik. Dulu ada yang meneliti judulnya itu jihad selfie. Jadi orang yang ikut kelompok mujahid karena merasa pegang senjata dengan sorban terikat, dengan bendera di belakang, itu adalah sesuatu yang keren gitu. Ya mungkin
ternyata digital ini bisa jadi mencuci seseorang atau anak muda mungkin untuk menjadi radikalisme mungkin Kang ya. Ya, bisa jadi media itu. Makanya perlu untuk kita menawarkan narasi alternatif berupa narasi-narasi Islam yang moderat agar ketika orang berbicara Islam di internet itu tidak didominasi oleh Islam-Islam yang dalam tanda kutip terlalu konservatif dan radikal. Iya, baik. Hmm. Sudah 40 menit kita berbicara dan berdiskusi dengan guru kita Kang Irfan. Teman-teman semuanya juga, teman-teman viewer semuanya, terima kasih sudah menonton diskusi kita kali ini. Dan mungkin sebelum saya membacakan kesimpulan, saya minta Kang Irfan untuk kan closing statement tentang radikalisme di era digital Kang. Oke. Ya, jadi radikalisme itu tidak selalu berhubungan dengan atau tidak selalu bersumber dari narasi keagamaan. Dia bisa disebabkan juga oleh ketimpangan ekonomi, ketidakadilan dan seterusnya, tapi kemudian menggunakan agama sebagai justifikasi untuk melakukan sesuatu yang sifatnya radikal atau bahkan ekstrim. Dan semangat untuk menyebarkan doktrin-doktrin ekstrim atau doktrin-doktrin radikal ini itu menjadi semakin dalam tanda kutip mudah dengan adanya digital ini, dengan adanya sosial media, dengan adanya internet. Nah, dan kita sudah bertahun-tahun didominasi narasi Islamnya di internet oleh narasi-narasi yang radikal, sehingga sudah saatnya anak-anak muda NU, pegiat-pegiat literasi, dan seterusnya untuk menawarkan narasi alternatif di internet terkait Islam, sehingga mereka yang semangat agamanya tinggi dan sedang belajar Islam dari internet, itu bisa melihat bahwa wajah Islam itu ada banyak dan tidak semua wajah Islam itu dalam tanda kutip menawarkan kekerasan dan mengerikan gitu. Oke, baik. Baik, terima kasih Kang Irfan telah memberikan closing statement. Satu kesimpulan untuk teman-teman semuanya bahwa radikalisme di era globalisasi ini sangat besar potensinya untuk semuanya sebagai kaum santri, sebagai anak-anak muda NU, yang mudah-mudahan kita semua terjauhkan dari gejala radikalisme. Dan salah satu usaha ikhtiar dohir kita untuk menangkal radikalisme ini adalah dengan cara ikut berpartisipasi, ikut aktif di media sosial untuk memberikan informasi-informasi yang real, bukan informasi yang hoax, untuk menebarkan Islam yang ramah, bukan Islam yang marah. Islam yang mengajak, bukan Islam yang Fotonya habis ya? Ya? Apa dia aja sih kan? Oh iya. Bermasalah sinyal baru tadi. Iya. Terima kasih untuk teman-teman viewer semuanya. Dan terima kasih juga kepada Kang Irfan telah ikut bergabung di diskusi kita kali ini. Mudah-mudahan Kang Irfan tetap sehat, tetap progres, dan mudah-mudahan teman-teman santri semuanya bisa mengikuti jejak langkah Kang Irfan. Terima kasih Kang Irfan. Dan saya mengajak kembali kepada teman-teman viewer semuanya, insya Allah malam Senin besok di channel yang sama kita akan berdiskusi kembali dengan PCI NU Yordania, itu tentang siapa santri bisa apa. Mungkin Kang Irfan nanti bisa ikut gabung juga kalau misalkan ikut menjadi sebagai pembicara atau ikut memberikan saran untuk mengadakan tayangan kami. Terima kasih Kang Irfan. Terima kasih para viewers. Dari kami sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.